Baiklah, saya Krisna Marcelina Pondaa, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep keluarga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan keluarga. Yang pertama, ada definisi keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal dalam suatu tempat dan dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian ada tipe-tipe keluarga. Yang pertama, keluarga inti atau nuclear family, yaitu keluarga yang dibentuk karena adanya ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri, anak-anak, baik karena kelahiran maupun adopsi. Kemudian keluarga besar atau extended family, yaitu keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga yang lain karena adanya hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu. Kemudian keluarga berantai atau social family, yaitu keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti. Kemudian keluarga duda atau janda, yaitu keluarga yang terbentuk karena adanya perceraian atau kematian pasangan yang dicintai. Kemudian keluarga komposit, yaitu keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama. Kemudian keluarga kohabitasi, yaitu dua orang yang menjadi satu keluarga tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang terakhir, keluarga tradisional dan non-tradisional, yaitu dibedakan berdasarkan ikatan perkawinan. Kalau keluarga tradisional diikat oleh perkawinan, sedangkan keluarga non-tradisional tidak diikat oleh perkawinan. Secara umum, fungsi keluarga menurut Friedman 2010 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi afektif, yaitu fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu, untuk mempersiapkan anggota keluarganya berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Yang kedua, fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi, yaitu fungsi untuk mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, yaitu untuk mempertahankan generasi atau keturunan. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan untuk meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi yang kelima yaitu keperawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu berfungsi untuk mempertahankan kesehatan setiap anggota keluarganya agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Peran keluarga menurut Effendi 2002 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran ayah. Ayah adalah suami dari istri dan ayah bagi anak-anaknya yang berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Kedua, peranan ibu. Ibu berperan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya, yang berperan juga untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh, dan sebagai pendidik anak-anaknya. Kemudian, yang ketiga, peranan anak. Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, sosial, dan spiritual. Kemudian, tahap-tahap perkembangan keluarga. Tahap yang pertama, keluarga pemula, yaitu terdiri dari suami dan istri. Tahap yang kedua, keluarga dengan kelahiran anak pertama sampai dengan berusia 30 bulan. Tahap yang ketiga, keluarga dengan usia anak prasekolah, usia 2-5 tahun. Tahap yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah, anak usia 6-13 tahun. Tahap yang kelima, keluarga dengan anak remaja atau usia 13-20 tahun. Tahap yang keenam, keluarga dengan anak dewasa, anak menikah atau belum, dan tinggal dalam satu rumah. Tahap yang ketujuh, keluarga dengan usia pertengahan, yaitu anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu meninggal. Tahap yang kedelapan, keluarga dengan usia lanjut atau salah satu meninggal sampai dengan keduanya meninggal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keluarga.
ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik terdiri atas intelijensi atau kecerdasan, jenis kelamin, umur, dan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri atas peran keluarga, peran masyarakat, pergaulan, dan media massa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai konsep keluarga. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk mari bergabung bersama-sama dengan kami dalam keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada berbagai pilihan fakultas, diantaranya ada Fakultas Keperawatan, ada program studi ilmu keperawatan, dan program studi profesi nurse, kemudian ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk itu, bagi saudara-saudari sekalian yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, marilah bergabung bersama-sama dengan kami dalam bagian Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.